Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Ulfana Raya dimanapun berada, seantero Indonesia Raya ya, dan juga di seantero jagat raya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ulfana Raya di channel kesayangan dan kebanggaan kita semua, Ulfana Raya. Seperti biasa, sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya, like ya, lalu komentar dan share sebanyak-banyaknya komentar tentang hal-hal yang teman-teman inginkan untuk saya ulas di dalam video-video saya nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab atau memberikan contoh kepada teman-teman sekalian terhadap beberapa pertanyaan dari pemirsa YouTube Ulfana Raya terkait Mbak Ulfa, apakah kami bisa diberikan contoh apa saja yang dapat kami sampaikan ketika kami menjadi speaker pada saat menjadi ketua alumni, seperti itu, ketua ikatan alumni, karena saya merupakan ketua ikatan alumni dari SD, SMP, SMA ya, kata bapaknya ya di salah satu kesempatan. Apakah bisa diberikan contoh seperti itu? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, dan selamat Bapak terpilih sebagai penanya ya, yang dalam hal ini saya buatkan video khusus ya. Semoga teman-teman lain juga merasa terbantu. Nah, teman-teman lain yang sekiranya ingin menanyakan terkait dengan public speaking, dengan kelas bicara ya, seputar dunia host, MC, presenter dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perform di depan publik, silakan jangan lupa komentar di bawah ini ya, komentar di YouTube Ulfana Raya terhadap materi yang ingin saya ulas. Insya Allah saya akan ulas ya teman-teman sekalian pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman inginkan. Nah, baik, kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang apa saja yang dapat kita sampaikan pada saat kita memberikan sambutan ketika menjadi ketua ikatan alumni sekolah kita, baik itu SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi atau universitas. Nah, teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan kepada teman-teman sebelumnya bahwa dalam setiap perform apa saja kita harus mempersiapkan pre-acara atau pra-acara, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada 3 hal. Untuk pelaksanaan acara memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari H acara dan evaluasi pasca acara, karena kesuksesan dari pelaksanaan acara dan evaluasi pasca acara tentu saja disebabkan ya atau dipengaruhi 90% oleh persiapan pra-acara. Sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri pas pra-acara tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa saja sebelum yang akan teman-teman sampaikan adalah perform, kesiapan diri, apakah kita sanggup dan kita mampu. Kalau oke, sudah, silakan lanjut ya, monggo lanjutkan teman-teman, silamo silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya terhadap acara tersebut teman-teman harus menguasai, misalnya reuni, teman-teman, item kegiatan pada saat reuni itu apa, teman-teman harus tahu semuanya, kegiatannya apa, filosofinya apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu dulu. Ini sebagai ikatan ketua yang nanti akan menyampaikan sambutan pada saat hari puncak untuk reuni tersebut ya. Nah, selanjutnya nanti setelah menyiapkan hal tersebut, yang ketiga, teman-teman harus menyiapkan fisik sebelum sambutan. Jadi H-3, H-1, teman-teman jangan baru repot buat sambutannya, bukan. Teman-teman hanya butuh buat krepean, contekan, itu adalah inti-intinya saja. Selebihnya kalau bisa teman-teman tidak usah buat kayak orang pidato, nggak usah, mengalir aja sefleksibel mungkin, buat aja garis-garis besar. Tetapi kalau teman-teman merasa, saya akan grogi, saya akan gugup, saya akan lupa, nggak apa-apa, dibuat lengkap juga nggak apa-apa. Tapi sehingga nanti bisa lihat, tapi jangan lupa tetap audiens ya, sehingga kita tidak terkesan seperti membaca. Oke? Nah, setelah itu teman-teman penuhi, silakan disampaikan. Jadi yang teman-teman tanyakan, apa materi yang bisa kita sampaikan Mbak Ulfa gitu. Jadi yang pertama-tama teman-teman kan bisa mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu seperti biasa puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan berkumpul di tempat yang penuh sukacita ini dalam rangka menghadiri atau mengikuti reuni akbar ya. Misalnya SMA Negeri 1 Sumbawa, itu tahun berapa misalnya, rentang atau tahun berapa.
Setelah itu sholawat dan salam kepada Nabi, teman-teman sekalian. Setelah itu sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, juga kepercayaan kepada saya untuk menjadi ikatan ketua alumni SMA Negeri 1 Sumbawa tahun 2007, misalnya seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi nanti beberapa hal itu sudah dibuat listnya. Yang pertama, teman-teman sekalian bisa menyampaikan apa makna dan tujuan dari pelaksanaan reuni. Bisa sebutkan bahwa reuni itu bisa meningkatkan silaturahim, memperpanjang usia, membuka jaringan-jaringan baru karena kita ketemu lagi dengan teman-teman kita yang dulu, yang sekarang kita sudah terpisah sudah cukup lama, dan di situ nanti bisa terbuka jaringan-jaringan baru, bisa jadi mungkin bisnis baru teman-teman sekalian ya, bisa nanti kerjasama yang baru, bisa jadi nanti bertukar informasi juga di situ, jadi bertukar kabar teman-teman sekalian. Ada banyak kepentingan-kepentingan orang pada saat melaksanakan reuni. Yang terpenting sih adalah memperpanjang silaturahim ya, jadi yang sudah puluhan tahun tidak ketemu bisa ketemu lagi gitu ya, mengikat persaudaraan seperti itu. Atau mungkin ada proyek-proyek yang bisa digarap nanti bersama-sama misalnya ya, bisa jadi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman nanti bisa jelaskan untuk tujuan dari reuni tersebut. Perpanjang silaturahim ya, kembali mendekatkan atau ini ya, nostalgia masa-masa yang lalu misalnya gitu. Bukan nostalgia berarti kita ini gitu ya, nostalgia cinta-cintaan, bukan, nggak gitu maksud saya. Jadi zaman dulu dengan guru-guru sekolah kan otomatis guru-gurunya juga ikut, jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan bisa juga misalnya dari para alumnus yang sudah sukses dan segala macam bisa memberikan kontribusi gitu ya, bantuan kepada sekolah, masukan, bisa memberikan masukan berupa material, non material, moral, kan banyak yang bisa bantuan tersebut, sehingga sekolah itu juga bisa menjadi lebih maju sih sebenarnya. Jadi selain bermanfaat untuk alumni, bisa bermanfaat untuk sekolah, untuk masyarakat, juga untuk daerah tersebut ya. Nah, setelah kita menyampaikan tujuan dari reuni, teman-teman sekalian, jelaskan lagi, laporkan, seperti laporan kan, jadi peserta reuninya, misalnya ya, berapa, dari kalangan mana saja, kan, reuni tersebut di kelas berapa, terus dari tahun berapa, ya, saat itu terus guru-guru yang hadir juga, terus pihak-pihak yang terlibat juga, itu juga penting untuk diucapkan, disampaikan, sehingga nanti mereka semua merasa terapresiasi, ya. Selanjutnya juga kalau misalnya nggak ada sambutan panitia, boleh di cover langsung dengan laporan ketua panitia ya. Kalau misalnya ada laporan ketua panitia ya yang berhubungan dengan peserta dan pendanaan, itu disampaikan oleh ketua panitia. Seperti itu ya. Tapi kalau kita misalnya sambutan langsung cover, nggak apa-apa semuanya. Sumber pembiayaan dan lain sebagainya juga boleh ya. Itu pun secara inklusif aja, nggak usah eksklusif, nggak usah misalnya sekian-sekian, nggak gitu ya. Kalau anggaran kan nggak, nanti bisa di bendahara, kan biasanya sudah ada bendahara khusus gitu. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, yang penting untuk disampaikan pada saat reuni tersebut adalah bagaimana kontribusi dan upaya ke depan ya masing-masing kita untuk memberikan dukungan terbaik kepada sekolah gitu. Dan reuni ini apakah ada kelanjutannya, dalam arti apakah dibuat nanti reuni berkala secara 5 tahun sekali, atau nanti misalnya dibuat semacam program, 2 program, 1 program lah misalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi terima kasih terkait mereka itu tadi disampaikan untuk goalnya ke depan juga. Maksudnya dibuatkan satu program yang bisa mengakomodir dan mempertemukan semua alumni juga di situ. Seperti itu. Jadi kekeluargaannya juga tetap berjalan, jadi nggak sebatas reuni yang sudah dilakukan sekali habis itu hilang kontak lagi gitu ya, masih tetap semacam arisan dan lain sebagainya, tergantung kesepakatan pengajian. Meskipun semua nggak bisa ikut karena berada di luar kota, kan sesekali pada saat misalnya Idul Fitri pulang kampung itu kadang-kadang bisa, pada bulan Syawal kan masih bisa dijadwalkan seperti itu. Intinya adalah wadah yang masih bisa dibentuk lah gitu. Jadi ada program jangka panjang dan program jangka pendek, itu nanti bisa disampaikan juga dalam sambutan tersebut ya. Karena ketika seseorang dipercaya untuk menjadi ketua ikatan alumni, berarti kadang-kadang ada hal-hal yang dilihat di situ, kemampuan manajerialnya dan lain sebagainya ya. Karena beberapa banyak orang-orang yang sukses ya, misalnya alumni-alumni sudah sukses kan susah dia mau mengakomodir, bukan berarti tidak punya kemampuan manajerial, tapi tidak punya waktu. Nah, jadi kalau yang menjadi ikatan ketua alumni, selain dia juga punya kemampuan manajerial, dia juga tentu saja diyakini mempunyai kemampuan
manajerial juga, maupun dia punya kemampuan lain-lainnya gitu. Waktu, maksud saya, punya kemampuan dalam segi waktu gitu. Jadi bisa diatur di situ. Nah, selanjutnya juga pada acara reuni teman-teman sekalian, selain juga acara-acara yang sifatnya sambutan serius seperti itu, juga penting untuk dilakukan permainan outbound, hal-hal yang sifatnya merekreasi gitu ya, merecharge kembali masa-masa muda, masa-masa bernostalgia kita, masa-masa penuh semangat kita. Kalau misalnya ini sudah usianya di atas 50, meskipun masih produktif, kan dekat lagi udah nggak produktif tuh gitu. Jadi nanti bisa juga berbicara soal jangka panjang, nanti kalau misalnya udah nggak produktif, apakah reuni ini masih akan tetap, wadah ini masih bisa digunakan. Nanti juga akan bisa menciptakan wadah-wadah tersebut juga bisa tetap berproses menjadi wadah yang produktif ke depannya, apalagi ketika nanti masa-masa sudah purna gitu ya, atau misalnya masa-masanya sudah agak ini gitu kan, sudah masa-masa yang sudah purna, yang sudah tidak produktif lagi gitu, maksudnya nanti bisa ditambah untuk lebih produktifkan lagi gitu. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif seperti itu. Nah, yang paling penting juga teman-teman itu yang perlu disampaikan. Nah, di situ nanti terakhir juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses berjalannya reuni tersebut. Sampaikan jika ada sponsor juga nggak masalah. Jadi semakin banyak diapresiasi, nanti sponsornya juga malah makin banyak teman-teman. Itu juga makan lebih sip gitu, lebih eksklusif, lebih elegan gitu. Misalnya media massa yang meliput juga penting, karena apalah kita tanpa media massa yang mengekspos ya teman-teman. Bukan berarti kita pencitraan, tetapi memang tidak ada seseorang atau lembaga pun yang bisa besar dengan sendirinya tanpa dukungan dari lembaga ya. Lembaga media maksud saya, lembaga media, entah itu media massa, terus media cetak, media online, atau media apa saja. Yang penting siapa saja pada dasarnya sekarang ini yang mempunyai kemampuan gitu ya untuk mengekspos ya, tentu saja dengan jaringannya masing-masing, dengan medannya masing-masing, dengan followersnya masing-masing, itu sangat penting. Jadi kebersamaan dan rasa memiliki kita terhadap reuni tersebut. Sama juga misalnya membuatkan Facebook dari alumni, itu juga bisa. Jadi nanti di situ bisa masukkan grup semua, kan banyak tuh. Misalnya kalau angkatannya itu 2007 aja, misalnya satu angkatan tuh, kalau misalnya ada 8 kelas, 3 kali 8 240, udah sekitar 250. Kalau kita reuni 3 angkatan aja tuh udah 700. Kalau 4 angkatannya udah 1000 loh teman-teman. Nah itu nanti pasti punya anak lagi, punya suami atau istri lagi, juga orang kepo-kepoin juga ya kegiatan-kegiatan alumni tersebut. Nah di situ juga berbagi informasi sosial, informasi bisnis, informasi kesehatan, informasi apa saja sesuai dengan basic dari masing-masing teman-teman kita. Itu juga sangat penting. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu kiranya kalau untuk reuni yang teman-teman bisa sampaikan selaku ketua panitia atau selaku ketua ikatan alumni, atau kalau misalnya dua-duanya mau di cover juga silakan. Tapi saran saya sih sebaiknya untuk sambutan ketua panitia itu berbeda, dan untuk sambutan ketua ikatan alumni itu berbeda, sehingga nanti tidak terkesan dimonopoli oleh satu orang dan itu bisa mencakup semua gitu, karena itu kan orangnya juga banyak, meskipun panitianya juga banyak, jadi tidak terkesan satu orang aja, jadi nanti pengisi acaranya juga kadang beda kan, seperti itu teman-teman sekalian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat teman-teman sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan juga bisa membantu teman-teman sekalian ya. Selamat reuni semuanya untuk para kakak-kakak saya, untuk para adik-adik saya, para senior-senior, junior gitu ya. Semoga dengan adanya reuni dapat meningkatkan silaturahim, memperpanjang usia, memperluas dan membesar jaringan, mengokohkan ikatan ukhuwah kita ya di dalam kebersamaan, dan tentu saja akan memberikan kemaslahatan dan energi-energi positif tidak hanya di kalangan para alumni saja, tetapi juga memberikan imbas pada sekeliling kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Seperti biasa, quote spesial dari saya Ulfa Nalaraya, jangan lupa bahagia. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya, share seluas-luasnya ya. Like cukup 1 kali di konten ini. Boleh silakan dikepoin ya Ulfa Nalaraya di YouTube. Klik video, maka nanti akan muncul banyak sekali video-video saya. Silakan di like semua, ditonton, di like semua ya. Kalau subscribe cukup 1 kali, nggak usah berulang kali teman-teman. Kalau sudah di subscribe sekali ya, klik tulisan merah subscribe. Kalau sudah ada tulisan abu-abu ya, tulisannya di subscribe, itu cukup 1 kali saja ya.
Gak apa-apa ya teman-teman, saya sampaikan ini untuk saling mengingatkan kita semua, dan mari kita mencintai dan saling mendukung channel asal dalam negeri kita, Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman, salam hangat, salam rindu, salam bahagia dari saya Ulfa Nuraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, bye-bye.